Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, kaum muslimin, kaum muslimat, as-saimin, as-saimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi yang penuh berkah ini, di hari yang mulia ini, dan di bulan yang mulia ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan di dalam menjalankan ibadah siyam, dan diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik di dalam menjalankan ibadah siyam yang memiliki keutamaan yang sangat tinggi ini. Ucapan salat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kita melanjutkan pembahasan tentang potret puasanya orang-orang saleh dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia, di mana pagi ini kita berbicara tentang kedudukan puasa. Di dalam sebuah hadis qudsi muttafaqun alaihi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mengatakan Nabi SAW meriwayatkan, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal anak manusia itu baginya kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan sayalah, kata Allah, yang membalasnya, yang membalas ibadah puasa itu. Pahalanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan langsung. Maka dari hadis ini dapat kita pahami bahwa tidak ada lafaz yang paling tinggi di dalam sebuah keutamaan daripada lafaz yang Allah khususkan langsung untuk dirinya. Di antara sekian banyak amal-amal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ibadah dan ketaatan, maka ibadah puasa Ramadan adalah lafaz yang Allah sandarkan langsung kepadanya, bahwa ibadah puasa itu miliknya. Itulah keutamaan yang didapatkan di dalam ibadah puasa ini. Wa fi hadza maziyatun 'azimah laysat li ghairihi min al-a'mal. Dalam hadis ini kita dapatkan bahwa ibadah puasa ini memiliki maziyah, keistimewaan yang sangat agung, yang tidak ada pada ibadah-ibadah yang lain. Bahkan keagungannya itu disebutkan langsung, Allah yang membalasnya. Betul bahwa seluruh amal Allah yang membalas, seluruh ketaatan Allah yang memberikan balasan. Tidak ada kecuali Allah SWT yang bisa membalasnya. Namun di dalam ibadah puasa itu disebutkan langsung, wa ana ajzi bihi. Dengan jelas lafaz itu menyatakan bahwa saya yang langsung membalasnya, saya yang memberikan balasannya. Fama a'zamuha min makanah. Ini menunjukkan keagungan, ketinggian, kedudukan puasa itu sendiri. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, tentu kita bertanya, kenapa demikian?
Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu? Apa yang menjadi hikmah di balik lafaz ini? Makanya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam kelanjutan hadis itu, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan bagi ibadah puasa ini dikarenakan yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Hambanya meninggalkan makan, hambanya meninggalkan minum itu karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Betul bahwa kita semua di dalam ibadah apapun nama kita kerjakan untuk Allah, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah ini diterima. Tetapi subhanallah, dalam ibadah puasa Ramadan dia menjadi sebuah ibadah yang bernilai di hadapan Allah Azza wa Jalla ketika disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita meninggalkan kenikmatan yang hari-hari selama 11 bulan kita lakukan. Jelas ya? Dalam kehidupan kita di luar Ramadan, hal ini adalah sesuatu yang tidak boleh lepas dalam kehidupan kita, makan dan minum. Dan hal makan dan minum merupakan perkara mubah dan halal. Tetapi kita tinggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan itu karena Allah Azza wa Jalla. Nah, disinilah fayasbiru an mahbubatihi minasyahawat. Dia bisa sabar dari tidak makan, dia bisa sabar dari tidak minum, agar kita termasuk kepada orang-orang mimma qala Allahu fihim, kepada orang yang Allah sebutkan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, bahwa pahala orang-orang yang bersabar meninggalkan sesuatu yang diperintahkan Allah untuk ditinggalkan, ya, dari perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang halal, dan itu adalah bagian tidak boleh terpisah dalam kehidupan kesehariannya sepanjang hidupnya. Tapi itu ditinggalkan karena Allah, kesabaran yang ada pada dirinya tersebut Allah berikan balasan, innama yuwaffas sabirun, sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu diberikan balasan ajruhum bighairi hisab, pahalanya tanpa batas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khafilarakumullah, Abi Umamah Al-Bahili, seorang sahabat, berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi. Lihat semangat sahabat ini. Aku mendatangi Nabi, fakultu, aku berkata langsung kepada Nabi, murni bi'amalin yudkhiluni al-jannah, perintahkan kepadaku wahai Rasul amalan yang menyebabkan aku masuk surga. Walaupun amalan adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak, ya, menjadi tidak dengan amal itu kita masuk surga, tapi amal yang kita kerjakan itu mendatangkan rahmat Allah, dan rahmat Allah yang akan memasukkan kita ke dalam surganya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaika bis-shaum, hendaklah engkau berpuasa. Fa innahu la 'idla lahu, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Bayangkan, ibadah puasa la 'idla lah, tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang bisa menandinginya. Ini keutamaannya. Kedudukan puasa itu, ikhwah fillah rahimakumullah, ibadah puasa itu la 'idla lahu. Thumma ataituhu thaniyah, beliau datang kedua kalinya, ingin menanyakan, meminta apalagi yang lain sebagai bentuk tambahan amal yang bisa dikerjakan oleh sahabat ini. Faqala alaika bis-shiyam, hendaklah engkau berpuasa. Bayangkan, ketika dia bertanya tentang amalan yang bisa dilakukan dan itu bisa mengantarkan ke surga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaika bis-shiyam, hendaklah engkau berpuasa. Maka ibadah Ramadan, ibadah puasa Ramadan, ibadah yang bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah, dan ibadah yang bisa menjadikan kita orang-orang yang masuk dari pintu
Ar-Rayyan, salah satu pintu surga yang dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa saja. Jika sudah dibuka masuk lalu ditutup, tak ada satupun orang yang masuk lagi setelah mereka, orang-orang as-saimun. Ikhwafillah, ternyata rasa lapar, rasa haus yang pernah kita rasakan di dunia ini, di musim-musim panas kita berpuasa, di musim-musim ya panas kita berpuasa, yang kita rasakan adalah rasa haus, kehausan yang sangat luar biasa, ya, dahaga yang sangat luar biasa. Ternyata ikhwafillah rahimakumullah, hal itu pun akan diingatkan nanti di dalam surga. Hal itu pun akan diingatkan nanti oleh para bidadari di dalam surga. Di saat kita kehausan yang sampai pada puncak, dahaga yang sangat luar biasa, maka kondisi kita seperti itu akan menjadi sebuah kenangan indah yang diingatkan kembali oleh para bidadari surga di dalam surga nanti. Diskisahkan ya di dalam kitab Lataiful Ma'arif dari Hasan, bahwa di saat mereka para wali-wali Allah, hamba-hamba Allah yang saleh bersama para bidadari yang sedang duduk di depan sungai madu, yang mereka saling mengelurkan kas, ya, koci-koci yang mereka akan minum dengannya, atau gelas-gelas yang mereka pakai untuk minum. Maka dikisahkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kamu di saat musim panas kamu berpuasa, kamu sangat dahaga, ya, kamu sangat dahaga sekali. Maka di saat kamu dalam kondisi dahaga dan haus yang luar biasa itu, Allah Subhanahu wa taala dulu membanggakan kamu di hadapan para malaikatnya. Bayangkan, membanggakan kamu di hadapan para malaikatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, ikhwafillah, agar kita bisa merasakan bahwa ibadah puasa ini bukan ibadah yang sederhana di hadapan Allah. Bukan ibadah yang hanya sekedar melewati hari tidak makan tidak minum, bukan. Tetapi apabila kita lakukan dengan hati yang penuh iman, mengharap ridha Allah dan ampunan Allah Azza wa Jal, dijaga dari perkara-perkara yang membatalkan, bahkan yang menghilangkan keutamaan ibadah puasa, maka lihatlah perkataan yang Allah sampaikan kepada hamba-hambanya, malaikat-malaikat Allah, unzuru ila ibadi, lihatlah oleh kalian, kata Allah, kepada hamba-hambaku di dunia, taraka zawjatahu wa syahwatahu wa ladzatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli raghbatan fima indi. Hal ini dibanggakan oleh Allah kepada para malaikatnya. Lihatlah kepada hamba-hambaku yang mereka meninggalkan istri mereka di siang hari, meninggalkan syahwatnya, meninggalkan kelezatannya, meninggalkan makan dan minumnya karena aku berharap apa yang ada padaku. Masya Allah, ikhwafillah rahimakumullah. Jadi kita harus sadar ini, kita meninggalkan makan, minum, kemudian dengan yang lainnya di siang hari Ramadan, kita tinggalkan itu disebut oleh Allah sebagai bentuk kebanggaan yang dihadapkan, disampaikan Allah kepada para malaikatnya. Ishhadu, kata Allah, anni qad ghafartulah, saksikanlah aku ampunkan dosa-dosa mereka. Perkataan Allah kepada malaikat dengan apa yang kita sampaikan tadi pun diingatkan kembali oleh para bidadari surga yang mendampingi mereka dalam surga nantinya, bahwa kamu dulu ketika di dunia haus, lapar, meninggalkan kenikmatan dunia karena Allah, dan saat itu pula Allah membanggakan kamu di hadapan para malaikat-malaikatnya. Akhrajahu Ibn Abi Dunya. Ikhwafillah rahimakumullah. Ini perlu kita sadari bersama agar kita dalam menjalankan Ramadan, ibadah puasa ini, kita merasakan kenikmatan, kita merasakan keindahan, kita merasakan kebahagiaan
yang tidaklah dirasakan kecuali orang-orang yang menjalannya dengan penuh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dalam kitab Syu'abul Iman dari Ubaidillah ibn Muhammad At-Taimi rahimahullah taala, dia berkata, dia diceritakan oleh para masyayikh, para gurunya, bahwa ada salah seorang dari umat ini, dari golongan awamnya umat ini, di saat meninggal dunia atau di saat dekat menjelang kematian, maka dia menangis sejadi-jadinya, menangis. Kemudian disampaikan kepadanya, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Maka kemudian dia berkata, tidaklah aku menangis di saat ini, tidaklah aku menangis kecuali atas puasanya orang-orang yang berpuasa karena Allah, dan aku tidak ada bagian darinya. Aku menangis ada orang-orang yang berpuasa karena Allah, dan aku tidak masuk di dalam hamba-hamba itu. Ini sebuah penyesalan bahwa orang-orang yang berpuasa karena Allah, ikhwafillah, itu ada kelezatan, ada kenikmatan, ada kedudukan yang mulia. Ketika aku masih hidup, ketika dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang, aku tidak berpuasa dengan sungguh-sungguh. Aku tidak masuk kepada mereka yang menjalankan siyam atas dasar iman. Yang kedua, wa yusalli al-musallun wa lastu fihim. Tidaklah aku menangis hari ini karena ada orang-orang yang salat karena Allah, dan aku tidaklah ada dalam barisan mereka. Wa yadhkuruhu al-dzakirun wa lastu fihim. Dan yang ketiga, tidaklah aku menangis karena ada orang-orang yang berzikir selalu kepada Allah, dan aku tidak termasuk dari mereka. Fa dzaka alladhi abkani, itulah yang membuat aku menangis. Ikhwafillah, benarlah bahwa penyesalan itu datangnya belakangan. Penyesalan itu hadirnya di belakang. Ketika waktu sudah habis, kesempatan telah selesai, diberikan kepada kita, kita akan merasakan banyak penyesalan-penyesalan nantinya, wal'iyadzubillah. Tidakkah kita mendapatkan dalam sebuah ayat, ya Rabbi rji'uni la'alli amalu salihah, di saat orang telah wafat, mereka dihadapkan dengan perhitungan amal-amal saleh, lalu kemudian permintaan mereka cukup satu saja, kembalikan ke dunia agar aku bisa beramal saleh. Qabla fatanil awan, ikhwa fillah, uhibbukum fillah. Sebelum datang penyesalan seperti ini, sebelum terlambat kita, maka mari kita rasakan nikmatnya Ramadan, nikmatnya berpuasa yang betul-betul sampai pada puncak yang maksimal, nikmatnya salat yang betul-betul sampai pada puncaknya nikmat salat, yang betul-betul kita merasakan lezatnya berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, yang sampai seperti yang dikisahkan dalam kitab Syu'abul Iman ini, menangis atas segala kelalaian-kelalaian masa hidupnya. Ikhwafillah rahimakumullah, mari kita isi hari-hari kita dengan kebaikan, amal saleh, dan mari kita bersama berusaha untuk menjadi orang-orang yang rindu dengan Allah tabaraka wa taala, yang selalu berusaha untuk mengejar kebaikan. Ara'aitum kaifa ishtiyaqum li fi'li ta'at. Lihatlah bagaimana kerinduan orang itu untuk melakukan amal saleh. Kemudian bagaimana semangat mereka untuk mengejar kebaikan, tapi kemudian hadimul lazat, tapi kematian yang memutus segala kenikmatan telah tiba. Bagaimana dia meninggalkan kenikmatan, bagaimana dia meninggalkan hal-hal yang mubah, maka tidaklah itu terjadi kecuali karena menyesal. Wa ma hasala minhum dzalika illa li'annahum dzaku ta'mal iman fabaku li firaqil hayati la hubban fiha. Mereka menangis karena merasakan betapa indahnya, lezatnya keimanan dan betapa lezatnya ketaatan. Mereka menangis meninggalkan dunia bukan karena cinta padanya, tapi karena kesedihan tidak ada kesempatan lagi untuk melakukannya. Fala ilaha illallah, maka tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala.
man lam yadkhul jannatad dunya lam yadkhul jannatal akhirah. Dalam sebuah ungkapan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inna fid dunya jannatan, sesungguhnya di dunia ini ada sebuah surga, kenikmatan. Yang tidak bisa merasakan surga dunia, maka dia tidak akan bisa merasakan surga akhirat. Yang tidak masuk kepada kenikmatan surga dunia, tidak masuk kepada surga, kenikmatan surga di akhirat kelak. Apa dia? Al-unsu billah, di mana kita merasa nyaman, merasa tenang, merasa bahagia, ya, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan oleh sebagian hamba-hamba Allah yang saleh di dalam ungkapan mereka, innahu la yamurru bil qalbi awqat, bahwa akan ada satu waktu yang dilewati oleh hati kita, ada masa-masa yang dilewati oleh hati kita. Aqul in kana ahlul jannati fi mithli hadha innahum la fi 'ishin thayyib. Kalaulah ya mereka penduduk surga merasakan apa yang kita rasakan, seperti yang dirasakan, kenyamanan, keindahan, ya, rahatul bal, maka sungguh mereka dalam kehidupan yang sangat baik. Di dunia saja kita merasakan betapa nyamannya, betapa lezatnya, apalagi mereka yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan juga dalam ungkapan mereka bahwa masakinu ahli dunya kharaju minad dunya wa ma dhaku atyab ma fiha, qalu wa ma atyabu ma fiha, qala mahabbatullah wal unsu bihi wasyauqu ila liqa'ih wal iqbalu alaihi wal i'radu amman siwa. Ikhwah fillah, di antara ungkapan indahnya orang-orang saleh, mereka mengatakan orang-orang yang paling merugi, ya, di dunia ini ketika mereka keluar adalah mereka yang tidak merasakan lezatnya dunia ini. Ditanyakan apa yang membuat nikmatnya di dunia ini, gitu ya, apa yang membuat nikmatnya di dunia ini? Qal mahabbatullah wal uns bihi, mencintai Allah bagian dari kenikmatan dunia, dan kita merasakan kenyamanan, ketenangan, dan rindu untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jal, dan kita segera untuk menjemput, bertaubat, menjemput ampunan Allah dan bertaubat kepadanya, kembali kepadanya, dan kita meninggalkan apa-apa selain itu. Ikhwah fillah, itulah ketika ada orang yang meninggalkan dunia, tidak merasakan cinta kepada Allah, nyaman di dalam beribadah, lezat iman tidak dirasakan ketika dia meninggalkan dunia. Mereka orang-orang masakin, orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak merasakan nikmatnya dunia itu adalah orang-orang yang ketika keluar dari dunia tidak merasakan betapa indahnya ya berdekat dengan Allah, berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwah fillah, selagi kesempatan Allah berikan kepada kita, sebagai usia masih diberikan Allah kepada kita, dengan sehat badan kita, dengan bisanya kita berjalan, bisanya kita membaca, dan bisa kita melihat, mendengar dengan baik, mari sama-sama kita manfaatkan hari-hari yang mulia ini, hari-hari yang terbatas ini, agar kita maksimalkan ikhwah fillah. Kita kurangi dari kesibukan-kesibukan dunia kita, kita berkejaran, ya, kita bersama-sama berlomba-lomba memaksimalkan waktu-waktu kita, merasakan mahabbatullah, mencintai Allah Azza wa Jal, al-uns bi, kita rasakan kenyamanan, kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita merasakan lezatnya ini, ya, kelezatan ini dan kenyamanan ini tidaklah bisa diungkapkan dengan kata-kata, tidak bisa dibayangkan oleh siapapun kecuali memang orang-orang yang pernah merasakannya. Ikhwah fillah rahimakumullah, jangan sampai nanti ketika kita meninggalkan dunia ini kita tidak merasakan surga dunia, yaitu mahabbatullah wal unsu bih, taqwallah azza wa jal. Kita tidak pernah merasakan kenangan indah itu di hari-hari, makanya Ramadan kita jadikan hari-hari spesial, hari-hari yang dekat, hari-hari yang sangat kuat dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari-hari yang indah yang pernah kita rasakan dalam hidup kita. Kalau bulan Ramadan ini kita tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, lalu di bulan apa lagi?
Kalaulah di bulan Ramadan kita tidak bisa merasakan lezatnya berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, lalu di bulan apa lagi kita bisa berzikir dengan nikmat? Kalaulah di bulan Ramadan kita tidak bisa menikmati hidangan Al-Quranul Karim, lalu di bulan apa lagi kita bisa menikmatinya? Di bulan-bulan yang Allah mudahkan saja kebaikan, kita tidak bisa merasakannya, lalu di bulan apa lagi yang bisa kita merasakannya? Ikhwafillah, mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik agar kita bisa merasakan nikmat lezatnya beribadah di bulan suci Ramadan. Minta taufik dari Allah Azza wa Jalla. Allah jauhkan kita dari orang-orang yang mahrum, orang-orang yang dijauhkan dari kelezatan ini. Hari-hari kita sama 24 jam, yang akan kita jelang 30 hari ke depan. Tapi kemudian rasa tentu berbeda. Rasa tidaklah sama, hati tidaklah satu di dalam menyelesaikan ibadah suci Ramadan ini. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, kita diberikan kemudahan, taufik dengan segala rahmat dan taufik Allah Azza wa Jalla, kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan penuh kenangan-kenangan indah dan kelezatan iman dan manisnya iman dalam kehidupan kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah SWT berikan keberkahan dalam hari-hari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.